Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini kita tetap bersuka cita sebab kasih setianya Tuhan sungguh dahsyat bagi setiap kita. Setiap hidup ini hanya sementara. Bapak Ibu Saudara, kemarin dikagetkan dengan jatuhnya pesawat, bahwa kalau kita pun ada sampai hari ini semua karena perkenan Tuhan. Tidak luput ada orang Nias kemarin 3 orang di dalam pesawat itu. Bagaimana merasa duka mereka. Itu sebabnya berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan rawat setiap kami. Tuhan akan pulihkan kami, sembuhkan kami. Kami pulang dari tempat ini ada sukacita. Dan hidup kita menjadi penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Pujian dan syukurku akan kubawa kepadamu. Dengan rendah hatiku persembahkan hanya bagimu. Mari sama-sama pujian dan syukurku kubawa kepadamu. Pujian dan syukurku kubawa padamu dengan rendah hati. Yes. Dengan rendah hati bersembahkan. Oh, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Kita berhimpun dan bersekutu di sini dalam nama Allah Bapa, dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Pertolongan kita adalahnya di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Oleh nafas Allah terjadilah es, dan permukaan air yang luas membeku. Awan pun dimuatinya dengan air, dan awan memancarkan kilatnya. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya maupun untuk menyatakan kasih setianya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Engkau sudah menolong, melindungi kami ya Tuhan. Engkau sudah memelihara hidup kami. Bahkan Engkau sudah memberkati setiap kami. Biarlah firman-Mu Tuhan yang Engkau sampaikan bagi kami melalui hamba-Mu saat ini. Tuhan, Engkau berkati Bapa, hingga firman-Mu jatuh di tanah yang subur, boleh bertumbuh, berbuah, dan boleh berakar dalam kehidupan kami. Engkau juga yang memberkati, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ibadah kami ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
dan di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Zaman Elia, zaman Musa, zaman Hezekia, dan zaman yang lalu, meskipun banyak rintangan dan ujian cobaan datang menghadap, mereka tetap setia di hadapan Tuhan. Haleluya. Inilah zaman Ezekiel, tulang kering kehidupan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud patut menjadi pulihkan. Dan inilah zaman Tuhan yang besar dan pemimpin di dunia. Marilah bekerja di dalam aturmu, nyatakanlah firman-Mu. Dia Raja di atas awan, kami bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel dari Bukit Sion. Sekali lagi katakan, dia datang dari Bukit Sion, keselamatan datang. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripada aku sampai ke ujung bumi. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Amin. Ya Tuhan Allah kami berseru kepadamu yang ada dalam kegelapan. Sinari hati kami dengan terang-Mu, agar kami tahu jika kami dalam dosa. Tolong kami dan jangan Engkau menyembunyikan wajah-Mu bagi kami. Tolong dan lepaskan kami daripada yang jahat. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu. Bisa lihat kami yang selalu menolong kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Jadi pengampunan dosa, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaan menjadi nyata atasmu. Amin. I want to know you, Lord. You are a great God. I am in
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, sama-sama. Dari utara ke selatan, kedengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Sekali lagi katakan hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, Ku rasakan kekudusanmu. kekudusanmu Penuhi setiap hidupku. ku rindu. Ku rindu selalu di hadapan airmu, menikmati kasih anugerahmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
damai sejahtera bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai saudara. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundurinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selamanya. Ayat ke-11 sama-sama 1, 2, 3. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan terlebih-lebih yang bersedia melakukan di dalam kehidupan kita hari berpasangan. Mari kita bersatu. Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, yang kami sembah, yang kami puji, dan yang kami muliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan sabda-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats firman ini menceritakan ajaran Raja Daud terhadap seluruh penghuni surga, para malaikat, dan orang-orang yang takut akan Tuhan, dan juga umat Israel pada saat itu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini didasari oleh kekaguman Raja Daud akan kebesaran Allah terhadap ciptaannya yang sungguh besar di alam semesta ini. Maka Daud mengajak kita untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, karena Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa terhadap setiap alam semesta. Pemazmur mengajak kita, seluruh ciptaan Tuhan, bahkan seluruh yang bernafas, untuk memuji, memuliakan Tuhan dalam kekudusan. Maka lewat pembacaan firman Tuhan, saya akan memberikan tema, muliakanlah Tuhan dalam kekudusan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa kita harus memuliakan Tuhan yang berhiaskan kekudusan? Ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa melebihi segala-galanya. Bahwa Tuhan lebih besar, Ia sanggup melakukan perkara yang ajaib, Ia sanggup melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh setiap kita manusia atau sebagai anak Tuhan. Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di situ pemazmur menggambarkan bagaimana kebesaran Tuhan terhadap alam semesta ini. Ia melukiskan dalam hal ini melalui suara Tuhan. Sekalipun melalui badai yang begitu besar,
yang bisa menakutkan. Maka Daud mengajak kita untuk apa? Untuk memuji dan memuliakan Tuhan, karena Allah sanggup mengendalikan atas segala yang ada di alam semesta ini. Dalam hal ini kita diajak oleh Raja Daud untuk turut senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Suara Tuhan itu bisa menggunturkan pohon gunung-gunung, bahkan gunung-gunung Libanon bisa melompat. Dan bahkan yang luar biasa, bisa juga suara Tuhan membuat merana rusa betina mengandung, bahkan hutan dibunulinya, dan di dalam baiknya setiap orang berseru hormat. Artinya Bapak Ibu, bahwa sekalipun dalam badai yang besar, kemahakuasaan Tuhan, Allah menampakkan kedasatannya kepada kita, Allah menunjukkan kedasatannya kepada kita, bahwa Ia mampu menundukkan semua itu dan berada dalam kendali oleh Tuhan. Ibu Bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga di dalam setiap kehidupan kita saat ini. Ketika kita mengalami keletihan, mengalami kelesuhan, mengalami beban berat, undanglah kuasa Allah, maka Ia sanggup memberikan kelegaan dan jalan keluar dari setiap beban yang kita. Ketika kita mengalami badai sekalipun, atau pergumulan yang sungguh menakutkan saat ini, sudah 10 bulan kita dihadap oleh COVID-19 ini. Kuasa Tuhanlah yang menaungi kehidupan kita. Kuasa Tuhanlah yang melindungi kita. Kuasa Tuhanlah yang membentengi hidup kita. Terbukti lewat kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Ketika kita mengalami keletihan atau kelesuhan, atau karena penyakit atau pemulihan, undanglah kuasa Tuhan, karena Yesus adalah sumber kesembuhan, dokter di atas segala dokter. Amin. Mari di sepanjang tahun 2021 ini, mari kita mengandalkan kuasa Tuhan. Mari kita menaruh harapan hanya pada kuasa Tuhan, dan kita percaya ketika kita bersama dengan Tuhan, seberbagai pun badai atau pergumulan atau gelombang yang menghadap kehidupan kita, kita bisa melewatinya, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Poin yang kedua, mengapa kita memuliakan Tuhan yang berhiaskan kekudusan? Karena Allah yang kita sembah adalah Raja di atas segala raja. Pemazmur mengajarkan kepada kita pada kesempatan ini bahwa Tuhan adalah mampu mengendalikan air bah dan mampu meredahkan air bah. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Artinya bahwa hanya Tuhanlah yang berkuasa di alam semesta ini, dan kuasa Tuhan itu tidak bisa diselami oleh siapapun. Artinya bahwa ketika kita menjadikan Tuhan Raja di atas segala raja, maka Tuhan akan memberkati kita, melimpahkan berkat-berkatnya kepada kita, dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Raja di atas segala raja ini yang memerintah baik di bumi maupun di surga, dan pemerintahannya itu adalah kekal dan abadi. Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadikan Tuhan itu Raja di atas segala raja, di dalam setiap aspek kehidupan kita, di dalam karir kita, di dalam usaha kita, di dalam segala apapun yang kita kerjakan. Mari kita mengedepankan Tuhan, karena kita tahu bahwa kita tidak mampu berjalan tanpa Tuhan ada bersama dengan kita. Jadikanlah Tuhan itu sebagai Raja di atas segala raja, sebagai yang utama di dalam setiap kehidupan kita. Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang mengedepankan Tuhan di atas segala-galanya, apapun yang dikerjakannya boleh membawa sukacita dan kebahagiaan kepada sesama. Ibu bapak,
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala-galanya dalam aspek kehidupan kita. Maka ayat ke-11, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan akan memberkati kita dengan sejahtera dan melimpahkan berkat-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu, kalau Tuhan di depan kita, bukan kita yang mencari berkat, tetapi Tuhan yang mendatangkan berkat. Amin Bapak Ibu. Amin firman Tuhan sebagai ayat hafalan. Kita mari membaca bersama-sama Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan perhiasan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya